Great. Cool. Totally. 1, 2, 3, hit it! I need some power! Power! Give it! 1, 2. Aspek yang sangat membahagiakan di season kedua adalah sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh series yang satu ini. Dengan merilis setiap episode satu persatu, The Boys bisa dikatakan berhasil menarik minat para audiensnya. Apalagi akhir dari tiap episode yang begitu emosional, yang membuat tiap penonton akan terbawa emosi sekaligus penasaran untuk menunggu episode selanjutnya. Sebelum membahas season kedua, mungkin merangkum season pertama akan lebih menarik, sekaligus merefresh kembali ingatan tentang kejadian di season sebelumnya. Seperti yang diketahui, di season pertama, Robin yang tidak lain adalah pacar dari Huey tewas karena ditabrak oleh A-Train. Lalu Butcher mengajak Huey untuk bergabung di The Boys. Setelah itu mereka menyelamatkan Kimiko, dan di akhir episode, Rebecca atau istrinya Butcher masih hidup. Dan ternyata ia memiliki seorang anak laki-laki hasil hubungannya dengan Homelander. Dan itu pun yang dilakukan oleh Amazon Prime saat memulai series ini. Dimulai dengan pembantaian teroris super, The Boys masih tetap pada keyakinan mereka sejak season sebelumnya, dan tidak takut untuk melakukan perubahan yang besar yang mendorong batas-batas para aktor, penulis, dan juga audiens. The Boys adalah sebuah drama ceria yang berbalut kekerasan, dan mereka semakin merealisasikan kejadian yang sebenarnya akan terjadi jika manusia super ada di dunia nyata. Dikembangkan oleh Eric Kripke berdasarkan novel grafis karya Garth Ennis dan Derek Robertson, The Boys semakin menjelajahi storyline mereka dengan cerita yang lebih spesifik, bahkan sangat berbeda dengan versi komik. Season kedua The Boys semakin gila dengan segala ketidakwarasan sekaligus fakta lainnya tentang superhero. The Boys yang dipimpin oleh Billy Butcher tidak bersepakat dengan pemerintah manapun, tetapi mereka siap melakukan apapun untuk menghentikan yang dianggap sebagai pelindung publik karena mereka sudah bertindak berlebihan. Season kedua dimulai dengan anggota yang berantakan, apalagi dengan absennya Billy yang membuat The Boys kebingungan untuk menentukan langkah selanjutnya. Homelander kali ini jauh lebih overreaktif. Sementara itu, Fox Corporation terus berkembang dan jauh lebih kuat, apalagi karakter Stan Edgar yang ternyata lebih mengejutkan di season ini. Pada level produksi, The Boys sangat jauh dari kata gagal. Series ini sangat menyenangkan untuk disaksikan. Adegan aksi yang cerdas sekaligus mengejutkan, selalu menyempurnakan tiap segmen, serta dialog menyenangkan yang menyampaikan konflik yang semakin rumit untuk diperbincangkan. Meskipun tiap karakter jarang berbagi layar bersama, namun chemistry di antara mereka sangat terasa, apalagi dengan munculnya Aya Cash sebagai Stormfront. Awalnya karakter ini memang kurang memberi effort, namun seiring jalannya episode, Stormfront bisa dikatakan sebagai Homelander kedua. Apalagi latar belakang dari karakter ini sangat berpengaruh. The Boys menjadi lebih masuk akal, karena Eric Kripke dan penulisnya menggunakan konsep pahlawan super itu nyata, dan memberikan komentar terhadap industri besar dan segala hal di baliknya. Yang The Boys tampilkan adalah sebuah kenyataan bahwa bobroknya beberapa industri hiburan saat ini, dan mereka seperti mencerminkan perjuangan para aktor untuk menjadi populer. Di season kedua ini mereka lebih sering menyematkan sindiran halus yang sebenarnya digunakan untuk menilai bagaimana kotornya suatu industri. Kembali ke konflik utama, superhero bukanlah sebuah genre, jadi ada sebuah narasi yang menciptakan suatu aspek untuk menyatukan semuanya. Musim pertama The Boys terasa begitu dangkal, terutama karena mereka seringkali terjebak oleh metafora budaya superhero yang mewakili betapa buruknya industri hiburan dan tidak pernah dipahami lebih rinci tentang apa yang terjadi di baliknya. Hal itu karena minimnya sebuah informasi karena semuanya sangat dibatasi. Musim kedua The Boys tidak menghentikan metafora yang terjadi, bahkan mereka lebih menjelajahinya. Apalagi mereka membuka fakta-fakta bahwa populer bukanlah segalanya. Maksudnya adalah seorang public figure yang sudah sangat populer seringkali sangat terobsesi kepada hal itu, dan saat mereka berada di titik terendah akan sangat berdampak buruk bagi diri mereka sendiri. Hal itu tentu saja ditujukan kepada karakter The Deep yang selalu mendapatkan kesialan sejak season pertama. Walaupun kali ini dia mendapatkan sedikit bagian, namun perannya tetap sangat menyenangkan. Kali ini The Boys mendorong para audiensnya jauh lebih kuat tentang bagaimana kemampuan super jika disalahgunakan. Aspek yang paling mengejutkan di season ini adalah konsep moral yang sangat rumit. The Boys kurang mendapatkan perhatian di area abu-abu karena mereka lebih berfokus kepada pengelompokan di mana karakter baik dan karakter jahat, dan area netral seringkali luput dari pembahasan. Beberapa karakter berpotensi seringkali disia-siakan dan mendapatkan durasi yang singkat, seperti halnya Kenji dan juga Cindy.
Walaupun menampilkan performa yang luar biasa, namun tetap saja karakternya memiliki potensi yang tidak dijelajahi lebih dalam. Black Noir kali ini jauh dari bayang-bayang season sebelumnya, bahkan ia jauh lebih menyeramkan dari yang diperkirakan. Jika bisa dikatakan, karakter development di season kedua ini kurang terasa, lantaran hal tersebut sudah diselesaikan di season sebelumnya. Tidak ada yang berubah dari season sebelumnya, bahkan beberapa karakter lebih mendapatkan bagian. Khususnya Frenchie dan Kimiko yang kali ini dapat berbagi layar cukup lama. Dan beberapa side karakter lumayan memberi suasana baru untuk series yang satu ini. Billy Butcher kali ini jauh lebih berani, walaupun terkadang terlalu dramatis terhadap Huey. Homelander pun tidak berubah, dan dia sangat terobsesi untuk menjadikan Ryan mirip dengan dirinya. Dengan banyaknya karakter, The Boys mampu membagi mereka sesuai dengan porsinya, khususnya Ashley, yang kali ini lebih terbebani. Secara keseluruhan, The Boys tidak berubah dari season sebelumnya, dan jauh lebih gila dan juga menyenangkan, serta memberikan kejutan di waktu yang sangat pas. Mungkin tidak ada yang mengira kejutan itu akan terjadi, namun mereka melakukannya. Dan kali ini playlist milik Huey sangat membantu tiap momen yang terjadi. Setiap soundtrack yang diputar selalu menyelamatkan tiap segmen. Hypodermics on the shore, China's under martial law, rock and roll cowboy, I can't take it anymore. Hey, this ain't... Akhir dari season kedua sangatlah mengejutkan, dan bisa dikatakan sangat sukses memberi kejutan yang lebih mengejutkan dari sebuah jump scare. Apalagi iming-iming Girls Power kembali disuarakan dengan cara yang berbeda. Dan jika melihat cuplikan singkat dari komik, ada sedikit kemiripan bagaimana mereka mengakhiri sesuatu. The Boys belum selesai, karena mereka memiliki sesuatu yang lebih menyeramkan daripada superhero. Okay, that's it. Thanks for watching. If you like this video, please give it a thumbs up. And then, see you soon.